Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Jadi di video kali ini, gue itu juga masih belajar dan ada beberapa ilmu yang gue pelajari dan ingin gue sampaikan ke kalian dan supaya kalian tuh juga tahu juga tentang apa sih tentang pembentukan bumi ini. Halo teman-teman, di sini gue Idam dan di sini gue akan menjelaskan mengenai pembentukan bumi itu seperti apa, bagaimana terjadinya di masa lalu itu. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara bahasa yang jelas dan juga mudah dimengerti. Beberapa dari kalian pasti tahu tentang bumi. Bumi itu merupakan tempat kita tinggal dan tempat kita mengasuh sama lain. Disinilah kehidupan mulai muncul, dan hingga saat ini, semua ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Dan juga, bumi ini itu semakin tua dan semakin menua. Dan apakah bumi ini akan mati? Atau justru bumi akan berkembang? Lalu, bagaimana kondisi bumi yang berkembang dari dulu hingga sekarang yang menjadi ajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa? Semua hal itu akan gue bahas di dalam video ini secara jelas dan singkat. Oke, jadi menurut sumber yang gue cari, yaitu berdasarkan buku The Precambrian Earth, Tempos, and Events karangan dari P.J. Erickson. Dalam buku ini menyebutkan bahwa bumi itu berumur sekitar 4,57 miliar tahun yang lalu. Dan itu telah dibuktikan dengan hasil pengujian radioaktif dari mineral zirkon yang ada di bumi. Diperkirakan bumi terbentuk dari pengumpulan material-material debu dan gas yang berasal dari matahari muda. Jadi, bumi ini melewati tahap yang bernama akresi. Jadi akresi ini yaitu proses penumpukan material-material yang berasal dari partikel-partikel di luar angkasa yang membentuk planetesimal. Lalu planetesimal ini akan berkumpul menjadi protoplanet, yang mana nanti protoplanet ini akan menghasilkan suatu energi panas yang sangat besar yang menyebabkan bumi pada saat itu masih dalam keadaan panas dan cair. Pada kondisi ini, bumi masih pada tahap yaitu cair yang berupa magma, yang mana semua itu terjadi karena proses dari peluruhan radioaktif dan juga tumbukan-tumbukan benda-benda luar angkasa yang terjadi di bumi, dan juga akibat dari efek gravitasi. Material-material logam seperti besi, nikel, itu akan terendapkan ke dalam inti bumi, dan material-material ringan akan terangkat ke atas dan membentuk suatu struktur yang kita sebut struktur internal bumi. Bulan terbentuk kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu. Saat itu, bumi tertabrak oleh benda seukuran Mars, yaitu protoplanet yang disebut Theia. Tumbukan ini menghasilkan energi yang sangat besar, sehingga dapat menghamburkan material-material ke luar angkasa. Dan diperkirakan, material-material dari Theia ini itu masih ada di bumi sampai sekarang. Dalam kurun waktu yang sangat lama, material-material tersebut mengelilingi bumi dan membentuk sebuah cincin. Lalu terjadi proses yang dinamakan akresi, yaitu pengumpulan-pengumpulan material tersebut yang membentuk bulan hingga saat ini. Pernyataan ini telah didukung dengan adanya penelitian mengenai biokimia, yang mana penelitian ini menghasilkan bahwa material-material yang ada di bulan itu memiliki komposisi yang sama dengan yang ada di bumi. Pada tahap pertabrakan antara bumi dengan Theia ini, itu juga memberikan dampak pada perputaran sumbu rotasi bumi yang memiliki sekitar 23,5 derajat, yang mana hal ini dapat mempengaruhi musim yang ada di bumi. Peristiwa ini juga merupakan kunci dari adanya evolusi di bumi, yang mana sebagai bekal pada kehidupan di bumi untuk berkembang pesat sampai era modern ini. Membahas soal diferensiasi, jadi diferensiasi ini itu singkatnya adalah pemisahan dari berbagai macam material berdasarkan densitasnya, yang mana material yang lebih berat seperti nikel dan besi akan jatuh ke inti bumi dan tenggelam, membentuk suatu struktur yang diberi nama inti dalam. Lalu material yang lebih ringan seperti oksigen dan silikon akan naik ke permukaan dan membentuk struktur yang dinamakan kerak bumi. Lalu pada saat itulah struktur bumi internal mulai terbentuk, seperti adanya inti dalam, adanya inti luar, adanya mantel, dan juga kerak bumi. Jadi, pada proses pembentukan internal bumi itu akan membentuk struktur yang berpengaruh pada fenomena-fenomena yang ada di bumi pada saat ini, seperti adanya medan magnet, pergerakan lempeng tektonik, dan terbentuknya kerak samudra, juga kerak benua.
hingga saat ini. Now, if we have a look at this diagram, this is the diagram about the structure of the Earth. Now, the top layer is called as the crust of the Earth. It extends from 0 to 100 kilometers from the top, and then we have the Atmosfer terbentuk pada awalnya yang berasal dari aktivitas-aktivitas vulkanisme yang ada di bumi pada baru-baru itu. Aktivitas vulkanisme ini menghasilkan gas-gas yang nanti sebagai material-material atau komponen menyusun atmosfer awal bumi. Ketika bumi mulai mendingin, uap air yang terjebak di atmosfer akan mengembun dan membentuk hujan. Lalu hujan yang turun ini akan terperangkap di cekungan-cekungan permukaan yang ada di bumi. Hal ini menyebabkan terbentuknya samudera pertama di bumi sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Atmosfer bumi terus berkembang hingga diperkirakan pada 2,5 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu itu mulai ditemukan adanya kehidupan mikroorganisme. Mikroorganisme ini merupakan mikroba fotosintesis yaitu Cyanobacteria. Cyanobacteria ini itu sebagai permulaan awal adanya suatu evolusi kehidupan di bumi. Seiring dengan evolusi kehidupan di bumi, Cyanobacteria ini terus berkembang. Berkembang pada saat itu berfotosintesis untuk mendukung adanya produksi oksigen yang membentuk atmosfer hingga saat ini. Jadi teman-teman, setelah bumi mengalami banyak perubahan dan dinamikanya, yang mana bumi itu sudah terbentuk yang namanya struktur internal dan juga kerak bumi dan sebagainya. Bumi sekitar Phanerozoikum, yaitu rentang 540 juta tahun lalu sampai sekarang. Pada tahap ini, lempeng tektonik mulai bekerja dengan mekanisme yang mirip saat ini. Pada tahap ini, peristiwa Cambrian Explosion terjadi sekitar 540 juta tahun lalu menyebabkan diversifikasi kehidupan yang akhirnya membentuk ekosistem kompleks. Kondisi bumi yang sudah cukup stabil mendukung adanya proses erosi dan sedimentasi yang membentuk landscape seperti pegunungan, lembah, dan dataran yang terus berubah hingga sekarang. Proses-proses ini masih terjadi hingga sekarang. Hal ini menandakan bahwa bumi ini merupakan benda yang dinamis dan terus berubah-ubah. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Dan apabila kalian suka video ini, kalian sebarkan ke teman-teman kalian. Dan apabila dalam gue penyampaiannya ada sedikit kurang lebih, dan kekurangannya itu akan segera gue perbaiki, dan akan gue improve lagi agar menjadi bisa lebih baik lagi. Dan gue juga siap menerima masukan dan kritik dari penonton gue sekalian, dan silakan komen di bawah. Sekian dari gue, salam Satu Kompas.